Percayalah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Masa remaja adalah masa yang penuh dengan tantangan. Saat ini, seseorang mengalami berbagai perubahan, seperti fisik, emosi, dan sosial. Di fase ini, remaja sering kali menghadapi tekanan dari berbagai sisi sampai tuntutan akademis, ekspektasi sosial, dan mempengaruhi media sosial yang membuat mereka sering membandingkan diri dengan orang lain. Tekanan ini bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka, membuat mereka rentan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Jika dibiarkan tanpa penanganan, dampaknya bisa berkelanjutan hingga mempengaruhi hubungan dengan orang lain dan bahkan masa depan mereka. Oleh karena itu, pentingnya untuk selalu peduli, mendukung, dan menciptakan lingkungan yang sehat. Sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan mental yang aman dan mudah diakses, kami menghadirkan aplikasi Ruang Peduli Jiwa. Aplikasi ini menyediakan layanan konsultasi dengan tenaga profesional, serta terdapat fitur komunitas yang memungkinkan pengguna bergabung dalam kelompok, dukungan, dan berbagi pengalaman. Selain itu, kami melengkapi aplikasi ini dengan fitur tombol darurat yang memungkinkan pengguna mengakses bantuan cepat dalam situasi krisis. Fitur mood tracker juga disediakan untuk membantu pengguna memantau suasana hati mereka secara berkala, memungkinkan mereka untuk memahami pola emosi dan memfasilitasi diskusi lebih dalam saat berkonsultasi. Dengan berbagai fitur ini, Ruang Peduli Jiwa berkomitmen untuk memberikan pengalaman dukungan bagi kita semua. Proses dimulai dengan pengguna memasuki aplikasi atau platform. Yang kedua, registrasi. Pengguna baru yang belum memiliki akun, pengguna diminta untuk memasukkan nama lengkap, nomor telepon, email, dan kata sandi. Jika proses registrasi berhasil, pengguna dapat melanjutkan ke login. Lalu, setelah berhasil registrasi atau bagi pengguna yang sudah memiliki akun, mereka dapat login ke dalam sistem menggunakan email dan kata sandi yang terdaftar. Beranda, setelah login, pengguna diarahkan ke halaman beranda. Di halaman ini terdapat berbagai fitur utama yang dapat diakses pengguna, seperti kuesioner, mood tracker, konseling, tombol darurat, dan komunitas. Fitur yang pertama, kuesioner. Pengguna dapat memilih untuk memulai kuesioner. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui kondisi mental pengguna dengan beberapa pertanyaan yang berfokus pada kesehatan mental. Jawab kuesioner. Pengguna mengisi kuesioner dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Lihat hasil rekomendasi skor. Berdasarkan jawaban pengguna, sistem memberikan hasil berupa skor serta rekomendasi tindakan atau fitur yang perlu diakses selanjutnya. 6. Pemeriksaan depresi. Setelah kuesioner selesai, sistem akan mengevaluasi apakah pengguna memiliki indikasi depresi berdasarkan hasil skor yang diperoleh. Jika ia depresi, pengguna akan diarahkan untuk melanjutkan ke fitur konseling atau bantuan lebih lanjut. Jika tidak, proses langsung berakhir dengan pemberitahuan bahwa pengguna tidak menunjukkan tanda depresi. Mood tracker. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencatat dan melacak suasana hati mereka setiap hari. Pilih mood. Pengguna memilih kondisi mood atau suasana hati mereka saat ini, misalnya senang, sedih, dan cemas. Simpan mood harian. Mood yang dipilih kemudian disimpan ke dalam database untuk melacak perubahan suasana hati pengguna dari waktu ke waktu. Fitur selanjutnya adalah konseling. Jika pengguna merasa membutuhkan konseling, mereka dapat memilih untuk melanjutkan ke sesi konseling. Pilih konselor. Pengguna memilih konselor yang sesuai dengan kebutuhan mereka, biasanya berdasarkan keahlian atau preferensi. Pilih sesi atau jadwal. Pengguna memilih jadwal yang tersedia untuk sesi konseling. Pembayaran. Untuk melanjutkan ke sesi konsultasi, pengguna melakukan pembayaran sesuai dengan tarif sesi. Sesi konsul, pengguna mengikuti sesi konsultasi bersama konselor yang dipilih. Diagnosa hasil. Setelah sesi konseling, konselor atau sistem memberikan diagnosis atau kesimpulan mengenai kondisi mental pengguna. Hasil ini kemudian disimpan dalam database untuk direferensi di masa mendatang atau evaluasi lanjutan. Fitur selanjutnya adalah tombol darurat.
Fitur ini disediakan untuk situasi darurat. Misalnya, jika pengguna merasa membutuhkan bantuan segera, hubungkan kontak darurat. Dengan menekan tombol darurat, pengguna akan dihubungkan ke kontak darurat, misalnya keluarga, teman terdekat, atau layanan darurat lainnya. Bantuan terkirim. Sistem menginformasikan bahwa bantuan telah dikirimkan kepada kontak darurat, memberikan ketenangan bagi pengguna bahwa mereka telah mendapatkan dukungan saat dibutuhkan. Selanjutnya, fitur komunitas. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk bergabung dalam komunitas yang memiliki fokus pada kesehatan mental. Pengguna dapat berbagi pengalaman, mendengarkan cerita orang lain, dan mendapatkan dukungan dari komunitas. Forum komunitas, pengguna dapat memilih untuk berpartisipasi dalam forum komunitas, tempat di mana mereka dapat berdiskusi secara terbuka atau membaca topik-topik terkait kesehatan mental. Interaksi komunitas, pengguna dapat berinteraksi dengan anggota komunitas lain, baik dengan memberi komentar, mengajukan pertanyaan, atau membagikan pemikiran mereka. Selesai, proses berakhir di sini kecuali jika pengguna memutuskan untuk melakukan aktivitas tambahan di aplikasi seperti melanjutkan kuesioner, mengecek mood tracker, atau mengakses fitur lain. Pada tahap pertama, kita masuk pada tampilan beranda HP Samsung. Lalu ada ikon aplikasi Ruang Peduli Jiwa, bisa dipencet. Setelah itu, akan masuk ke tampilan beranda dari aplikasi ini. Di tampilan beranda ini, terdapat beberapa fitur yang dapat Anda akses untuk kenyamanan dan kebutuhan Anda. Kita masuk pada halaman beranda pada aplikasi ini. Pada halaman beranda, terdapat beberapa fitur yang dapat Anda akses untuk kenyamanan dan kebutuhan Anda, yaitu diantaranya mood tracker, di mana mood tracker ini berfungsi untuk memberikan jawaban bagi suasana mood sementara Anda. Lalu ada fitur konseling, di mana fitur konseling ini berfungsi untuk menghubungkan Anda dengan konselor dan juga dokter untuk memberikan jawaban dan sebagai solusi untuk masalah kesehatan mental Anda. Lalu ada fitur komunitas, di mana fitur komunitas ini berfungsi sebagai wadah bagi Anda sebagai pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain, untuk berbagi pengalaman, motivasi, dukungan, pengalaman, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada fitur telepon darurat, di mana fitur ini berfungsi untuk menghubungkan Anda dengan instansi kesehatan terdekat dengan lokasi Anda, dan juga menghubungkan dengan keluarga maupun orang terdekat Anda untuk membantu dan menolong Anda di saat-saat waktu darurat atau mendadak.